Salam, Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 13, ayatnya yang pertama, 6 dan 9. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ajaib Ia telah melakukan perbuatan-buatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dan bersihkan hatimu yang tercemar ke dalam lautan kasih-Nya. Air suci mengalir dari Tuhan, air dosamu disucikan. Sembuhlah, kuduslah oleh darah Yesus Tuhanmu. Bumi bersih, jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita minggu ini dari Kolose 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Kita baca secara responsorial. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
Itulah amanatku, menegakkan seluruh dalam sinar terangku. Satukanlah hati kami bagai Bapa putranya, agar tidak ada lagi putar ke jalan sesat. Tuhanlah teladan kami dalam budi pekerti. Itulah menjadi bukti kami murid sejati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Kami bacakan Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 7 Mei 2023. Warta Umum. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Topik Minggu kita adalah Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kedua, anak lahir. Pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama, bagi keluarga Bapak Iwan Donald Pasca Manurung, Ibu Suryani Valentina Boru Simanjorang. Alamat Sektor Peniel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, meninggal dunia. Pada hari Jumat 5 Mei 2023 telah meninggal dunia Samuel Mangihut Tua Pakpahan Napo Sebulung, tutup usia 17 tahun. Anak dari keluarga TP Pakpahan Boru Naibaho. Alamat Sektor Peniel. Pemakaman sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 di TPU Cipaku. Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 telah meninggal dunia Bapak Osman Ferdinand, Ibu Boru Panggaribuan almarhum, tutup usia 67 tahun. Suami dari Ibu Bindohari Boru Panggaribuan. Alamat Sektor Jaitun. Gereja melaksanakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Sinar Kasih yang dipimpin oleh Sintua Sektor Jaitun dan Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Masuk pukul 10 WIB. Pemakaman hari Senin tanggal 8 Mei 2023 di TPU Cipaku Lama dan acara diserahkan kepada Huria pukul 14 WIB. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini, tanggal 7 Mei 2023, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Windra Edward Simalango, Damayanti Boru Limbong, alamat Sektor Hermon, pindah ke HKBP Sultan Masmur Pancawati Resort Cikampek. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat yang mereka yang baru. 7. Seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Mei 2023, pukul 8 sampai dengan pukul 11 WIB, Seksi Kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gula darah, asam urat, dan kolesterol bertempat di lantai dasar. Yang selanjutnya, kunjungan gerejawi paduan suara KOR Ex Saudi. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Mei 2023, Paduan Suara KOR Ex Saudi melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Sukabumi. Mari kita doakan agar kunjungan gerejawi tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang selanjutnya, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Mei 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita memberikannya ke depan altar. Selanjutnya, Pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 adalah perayaan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasanya, yakni ibadah di pukul 7, pukul 10, pukul 14, dan pukul 17 WIB. Yang selanjutnya, kebaktian sektor.
Kebaktian sektor hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sektor Judea di rumah keluarga Nyonya Sintua Pangaribuan Boru Nadabdab. Untuk sektor Horeb di rumah keluarga S. Manulang Boru Siburian. Sektor Hermon di rumah keluarga N. Simanulang Boru Matondang. Untuk sektor Sion di rumah keluarga Nyonya Hutapea Boru Sinuraya. Untuk hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sektor Zaitun di rumah keluarga P. Pakpahan Boru Sinaga. Sektor Betania di rumah keluarga R. Sinaga Boru Huta Barat. Untuk sektor Yerusalem di rumah keluarga Nyonya Sinaga Boru Sagala. Untuk sektor Karmel di rumah keluarga W. Simanjuntak Boru Sinaga. Yang terakhir, keuangan. Saldo per tanggal 28 April 2023 berjumlah Rp204.682.210. Saldo ruas mangurupi ruas berjumlah Rp79.362.700. Pemasukan berjumlah Rp75.136.145. Pengeluaran berjumlah Rp121.286.875. Saldo per tanggal 5 Mei 2023 berjumlah Rp278.894.180. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan pada hari ini. Untuk warta yang tidak dapat kami bacakan, dapat Amang-Inang baca di warta yang sudah tercetak atau dalam bentuk digital di website HKBP Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suara indah 1000 kali.
yang kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Yesus terpujilah namamu, karena kasih setiamu mengingat darahmu yang kudus. Jiwaku sudah kau tebus, meskipun banyak dosaku, kau selamatkan hidupku. Muliakan kau Roh Kudus, terimalah hadiahku. Kuasa dan kemuliaan sudah menghibur hatiku. Walaupun ada waktuku, itu semua berkatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Kantate ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Horas, shalom untuk kita semua. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk ke Minggu Kantate. Artinya bernyanyilah atau nyanyikanlah. Itu arti dari kantate. Nyanyian dan bernyanyi itu adalah bahagian yang amat penting di dalam ibadah. Tetapi bukan hanya di dalam ibadah saja, tetapi juga dalam seluruh kehidupan iman orang Kristen. Bagaimana jadinya kalau kita beribadah tanpa bernyanyi? Kita masuk beribadah langsung ke fotum, langsung ke hukum Taurat, langsung ke pengakuan dosa, langsung ke epistel, langsung ke warta jemaat, pengakuan iman, langsung ke warta jemaat, langsung ke khotbah, langsung pulang. Sepertinya tidak enak ya, kaku. Justru nyanyian itulah yang membuat kita semangat. Mungkin Amang Inang tadi dari rumah banyak persoalan, banyak masalah, itu lupakan dulu. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, dan kita mendengarkan lagu pujian yang sangat indah tadi yang dinyanyikan oleh sektor Peniel dan juga seksi Parupuan, Punguan Ina. Kita turut bersuka cita. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan nyanyian dan bernyanyi itu adalah bahagian yang amat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, bernyanyi bagi orang Kristen itu adalah ungkapan iman kepada Tuhan, baik dalam suasana duka maupun dalam suasana sukacita. Amin. Amin. Pasti kita ini masing-masing memiliki satu lagu rohani yang menjadi favorit bagi kita, yang selalu kita nyanyikan. Saya dong deh. Ada setiap saya ketemu kalau olahraga pagi di Taman Kencana, ada seorang ibu, tapi bukan jemaat kita. Setiap ketemu, unang lupa opat di tada, anom molo mati au. Iko dono mudo tede hojo edde Jesus ngoluni tordikku. Iko ne dehono mudida molo mati au inna. Esu ne bigium mube. Tangot tok iko dono mudo oddo edde hasudungan ni rohani inangon. Koni do dohono mu inna kan. Olo wedde ho piniku. Ale se upay mema. Edang marna mati narwak wedde. Gabi gajang gumurna. Saya dong ding. Mulo mati awan noda ikonodo edde hono muna horo atabu pakilalainakan, dan nyanyian itu bisa mengubahkan hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu jala memang lagu buku ende kita itulah teologi kita yang kedua setelah Alkitab. Sangat luar biasa, mengandung banyak makna. Molo marsak roham buka buku ende,
Kalau bersuka cita, buka buku Ende. Kalau mau ada pengharapan, buka buku Ende. Sangat luar biasa buku Ende kita itu. Bernyanyi bagi orang Kristen sekali lagi adalah ungkapan iman kepada Tuhan. Itu mende semarede kita. Kalau ada orang yang berduka, sektor sena namatiani doka, dia dikuatkan. Mardalanau saunari, ya kan itu kan terus mengangguki mak. Memang kita ini pintar untuk patangis-tangis son, iya kan? Ayah sudah mengangguki anak berat mau amang nah sambil lagu itu yang membawa dia sambil menangis. Kita juga ikut-ikutan menangis kan begitu. Tetapi tanpa kita sadari di dalam nyanyian itu kita sudah dihantarkan. Kalau kita menyanyikan itu misalnya Merdala Nausaunari, apa yang mau dikatakan? Ya kita juga nanti akan menuju surga. Tetapi sebelum kita menuju surga, kita mau bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Sangat luar biasa. Apalagi kita HKBP ini. Coba arung namoding. Di dehon HKBP Roma Situa Marede Mahita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hape nu ngamati jol maisi. Kira-kira cocok atau tidak? Baik, elusiamu kira-kira cocok atau tidak? Asa baik kami di songoni. Beta adung usulmu baik kamu sel-seli padita ede hari ini harinya Tuhan. Tidak cocok, tidak pas itu lagu itu ke situ. Meskipun lagu itu tidak salah, iya kan? Memang hari ini harinya Tuhan, tetapi untuk suasana itu masih kurang pas, ya. Tidak membawa orang yang berduka itu untuk dekat kepada Tuhan. Nah, yang mau dikatakan adalah bagaimana begitu pentingnya yang bernyanyi itu. Apakah suaranya indah atau tidak, itu tidak penting. Jadi tidak persoalan, tidak ada alasan bagi kita dapat ditanami. Memang tidak semua kita pintar nyanyi. Ada ini yang suara tongon, dibutamur suara tongon, lak bohapi dibayang mengajari terus do. Suara saya ada, suara saya ada bongor. Puji, pasang apa. Lak boha dibayang mengajari, saya sangat congoni nama terusi. Tetapi bukan itu yang penting bagi Tuhan. Bagaimana hati kita menyanyikan lagu puji-pujian itu. Apakah dia menyanyi dengan irama lagu yang benar atau tidak, itu tidak penting. Yang pasti adalah orang Kristen harus bernyanyi. Sebab nyanyian itu amat penting di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kamu juga kuat. Amin. Oleh karena itu amangina kalau kita datang beribadah, bernyanyilah. Karena di sini Sintu atau Paragenda tidak menilai suaramu pals, suaramu tidak tepat, suaramu terlalu ketinggian, suaramu ini enggak ada itu. Dan tidak ada di sini setiap minggu dewan juri, tidak ada kan? Untuk menilai kita, tidak ada. Yang penting kita bernyanyi dan kita dibantu oleh pemandu lagu. Memang pemandu lagu harus pintar bernyanyi. Seandainya pemandu lagu suaranya pals, waduh kita ini mau kemana lagi, ya kan? Pasti semua bersungut-sungut. Makanya kalau salah pemandu lagu kita langsung cemberut. Dia udah paredio, ya kan? Langsung kita telepon situ anak. Pengot tamu noni pemandu lagu, unang mar suara dulu, nggak enak. Itu rina kan? Langsung dikritik. Roma situa, idok mau saya itu padita. Roma padita, pusing mama mikiri. Boharun lah. Makanya mereka namanya juga pemandu. Supaya kita diajak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita harus bernyanyi. Nah itulah gereja kita. Dan kita HKBP sangat luar biasa. Diberikan Tuhan talenta untuk bernyanyi. Diberikan Tuhan talenta. Makanya di HKBP banyak punguan kor. Itu dia hamu. Amar kor johami bah. Katanya kan. Nak pilu jarunya guru mengajari ibana. Alai semangat le merkur. Sesekali pergilah merkur ke tempat yang lain. Seperti tadi kan paduan suara ke Sukabumi. Ya hanya merkur aja mereka di sana.
untuk menyanyikan lagu puji-pujian. Makanya di paduan suara itu tidak ada yang menonjolkan diri. Tidak ada yang mengatakan sopranlah yang paling hebat. Kalau nanti kunjungan gereja hanya sopran yang pergi katanya. Bertebu biate. Harus semua untuk menyanyikan lagu pujian. Karena kalau kita bernyanyi, yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah. Oleh karena itu bahkan dalam menghadapi maut sekalipun, ya kalau kita bernyanyi pasti akan muncul keberanian. Itu yang dialami oleh orang-orang Kristen purba pada zaman Kekaisaran Romawi. Mereka tidak berteriak-teriak ketakutan, tetapi malah bernyanyi. Jadi bernyanyi itu menambah semangat kepada kita. Ketika kami dulu masih anak-anak, listrik belum ada. Ya kan, listrik belum ada. Kalau orang jalan malam pulang, dia itu bernyanyi. Bernyanyi dia. Supaya rasa takutnya itu hilang. Dan lagunya buku ende itu. Tidak lagu dangdut. Sambil merdala borngi-borngin, maredde mahamu. Mula merdala kamu borngi-borngin digulap-gulap, bernyanyi. Dan itu menghilangkan rasa takut. Dan memang enak. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ketika saya dari Tarutung ke Siantar. Sudah subuh sampai di Siantar. Saya jalan kaki dari Simpang 2 ke STT. Itu gelap, melewati kuburan. Saya kantongi pagoda. Bombon pagoda itu, yang kecil-kecil itu, kan bunyi-bunyi itu. Saya matong di kuburan, cak, arobi bana. Bersiul-siul lah aku. Sanggup kan? Tapi tambah kencang. Apa ini? Semakin ku percepat jalannya, suara sok semakin kencang. Ayah, aduh, ngedupung naraku kan. Ujung amarit dia hu puji hu pasang apo hu merdala dalam kencang. Ku tambah kencang. Barulah ku masukkanlah tanganku ke kantong. Berhenti suara itu. Ayo do HP masih makuli-kuli. Ya memang kita bisa ya. Bisa kita dikejar-kejar bayangan takut, tetapi dengan nyanyian kita diberanikan. Seperti itu tadi orang-orang Kristen zaman purba yang mereka bernyanyi pada saat mereka akan dilemparkan ke sarang singa. Karena begitu kejamnya pemerintahan Romawi pada waktu itu. Atau bisa saja seseorang itu mengalami sakit parah dan dia sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia masih mampu menyanyikan saitiop matangaku saitoguau paimatos hosaku ramotia. Waduh, kalau kita dengarkan lagu ini dinyanyikan oleh orang yang sudah sekarat, pasti kita juga diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tabunayate mulosongoni kita aduan adorak somat ya neng marit di joau ini biasanya di huria dong udah nggak tungit dehok kamu neng marit dia neng edehonok kujo ede si birongi so tungin naman manak sineng berpucu-pucu jauhin nahamu dangi biat tongan ate yang gue ede dia namiate ede rohana namanya nangi ede rohana. Kita selalu menyanyikan lagu rohani, amin amin, mendekatkan kita kepada Tuhan. Molaka ede rohana dia kah namanya ede di pesta namanya bido dah ede itu kan lagu yang membuat dia semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan biasanya itu orang-orang tua yang selalu dekat kepada Tuhan. Ada saja itu sebelum dia meninggal beta berhak nama au nang marit dijual jal ido keden akan murah-murah dedehon saleleng Yesus ki
pasti adong gua hamu nama favoriton Ede nangi seolah ini Ede kamu terus pals manang dengar suaramu selalu. Kita ketika kita menyanyikan itu kita diajak untuk selalu dekat kepada Tuhan dan mengingat Tuhan. Itulah iman yang benar-benar tangguh dan kuat. Itulah kantate, bernyanyi, nyanyikanlah. Oleh sebab itu tidak heran namanginang Paulus mengatakan dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Dia atas berkatnya yang berlimpah. Tidak heran jika kitab Tawarik ini mengajak kita semuanya bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Dan tidak heran kalau pemazmur berulang kali berkata bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Dan tidak heran jika sejumlah besar bala tentara surgawi turun dari surga dan bernyanyi menyambut kelahiran Yesus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tidak heran kalau dalam kitab Wahyu kita membaca di sana bahwa di surga sana semua orang percaya mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepadanya siang malam tanpa henti-hentinya. Itulah bernyanyi itu. Di surga sekalipun orang percaya itu menyanyikan lagu puji-pujian. Dengan kata lain namanginang, hanya orang berimanlah yang bisa bernyanyi dalam semua situasi. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang selalu bernyanyi. Amin. Kurang kuat amin munai. Amin. Hola nak kana porsiaido na mampu marede ditiki marsak. Jadi molo marsak roham marede maho. Ayah duede honok kupadita buka bukwede. Tikilas roham marede ho. Hita akka ama dang marede jok doram kita bersiul. Siul kita itu baik atau tidak apa-apa. Memang songoni bau nak kanang lubang ngomol nama bersiul. Ektor malupus-lupus nama lu gidang buih bek langi. Tapi nak polawa terbegi manak su terbegi suarai. Bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam nyanyian itu kita dikuatkan. Barangkali suara kita pals tidak apa-apa, ya. Jadi bagi amanginang di sini yang suaranya kurang bagus tidak apa-apa. Tetap semangat, tetap semangat. Bernyanyilah dan bersorak terus bagi Tuhan dengan segenap hati dan penuh penghayatan. Bagi Tuhan adalah bagaimana kita menghayati, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Dia. Dalam kaitan itulah amanginang khotbah hari ini mengajak kita semua. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat 23 di Alkitab kita. 1, 2, 3 ya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bernyanyilah bagi Tuhan. Berarti yang mau ditekankan di sana hanya kepada Tuhanlah puji-pujian. Dan mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan? Sebab Dia tidak pernah absen untuk memberikan pertolongan kepada kita. Aminkan kuat-kuat. Amin. Dak ya absen Tuhan. Tuhan tidak pernah absen untuk memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah absen untuk menyelamatkan kita dari berbagai mara bahaya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepada kita. Allah hadir menyatakan kuasa-Nya, Allah hadir menyatakan kekuatan-Nya. Oleh karena itu marilah kita diajak di sini memberitakan semua perbuatan-perbuatan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari.
Berarti kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Amin. Dimanapun Amanginang bekerja, apapun aktivitasmu, dimanapun kalian tinggal, bersama siapapun kita setiap hari, dan tetangga kita, apakah orang percaya atau tidak, mari kita memberitahukan kuasa Tuhan itu. Mari kita memberitahukan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mari kita menyatakan kebaikan Dia melalui kehidupan kita. Dialah yang harus kita muliakan. Dan itu pernah menjadi kesaksian dari seorang anggota jemaat kita yang diberikan Tuhan kesempatan kepada dia untuk melanjutkan kehidupannya kembali pasca serangan jantung yang dia alami pada waktu itu. Apa katanya? Tuhan sudah memberi saya hidup. Sekali lagi itu kesaksiannya, Tuhan sudah memberi saya hidup. Oleh karena itu saya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, katanya. Saya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan memang terbukti kemudian Amanginang, anggota jemaat kita itu terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya HKBP. Nah, bagaimana kita? Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Apa yang harus kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Nah, kita ini ditantang, kita ini diajak untuk memberitakan kuasa Tuhan itu. Nah, mengapa kita harus memberitakan keselamatan yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita? Karena Tuhan itu bukan berhala, bukan patung. Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia yang menjadikan langit di ayat 26. Ya, kita baca dulu bersama-sama Amanginang ayat 26. 1, 2, 3 ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Berarti kalau Tuhan yang menjadikan langit, Dia hidup, Dia berkarya, Dia berkuasa. Supaya apa? Supaya ada kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu Nats ini juga sekaligus mengajak kita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Apapun jabatanmu Amanginang, apapun posisimu pekerjaanmu, apapun kegiatanmu, apapun aktivitasmu, semua itu adalah dari Tuhan. Karena semuanya itu dari Tuhan, mari beri yang terbaik untuk Dia. Apa yang harus, yang bisa kamu lakukan, seperti kesaksian seorang anggota jemaat tadi. Tuhan sudah memberi saya hidup, kesempatan. Pasti kita mengalami itu Amanginang. Mungkin kita diselamatkan Tuhan dari kematian. Mungkin kita pernah sakit parah, tetapi Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Itulah keagungan Tuhan. Makanya di ayat 27, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka hidupnya harus selalu tetap bersukacita. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Tabodo namangi hutot Tuhan Yesus. Prakteko kamu mai. Jadi siapa di sini yang suka marsak, yang suka gelisah, yang suka khawatir, yang suka imannya ragu-ragu, sudahlah, kembalilah kepada Tuhan. Enak kok. Kita tidak susah-susah untuk mengikuti Yesus. Kita tidak ada beban, tetapi justru kita penuh dengan sukacita. Itulah tugas kita Amanginang. Tuhan itu Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Dia selalu hadir memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Dan sekali lagi, Allah itu bukanlah berhala, bukan patung, tetapi Dia adalah Allah yang hidup dan yang terus berkarya. Karena itu bernyanyilah dengan segenap hati untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan namanya. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud nyata iman kita kepadanya. Sekali lagi, mungkin suara Amanginang pals, mungkin suaramu tidak pintar bernyanyi, nikmatilah nyanyian demi nyanyian
yang kita nyanyikan setiap hari Minggu di ibadah ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Meskipun suara kita kecil, tetapi meskipun suaramu hebat, jangan menjadi puji-pujian. Unang atong ala sa komaret di gabi holan ibana terbigi itu ribuat mik. Ho pujiku pasang apa? Baru melosong di basong lira ke. Bahu rasa pemulak nama ngunangi alani jago nama redde. Amang pardengkan basaye. Ba etoro nama munang bebabe. Bagi bilomo-lomo nido inakan. Bidu dah. Saru baru molo di padua suara molo saya menonjol-nonjolkan diri suguro hari dongan. Asa ulang duha bikin suara nyo. Ya panangi suara miotik inakan. Eda kinata tu molo hola sada suara na menonjol suara di dongan ada kebikia kasuguro apalagi molo padua suara. Bikerak potong harmonis. Rap gugu nangido rap nanget. Rap lebat, ay dokor diri hebutini lebat, sedih hojoti, angguina pasako-sakohon namanya ke. Nang itu, pokoknya di dalam Tuhan kita harmonis yang satu dengan yang lainnya. Amin, amin. Saboha-boha, jago ni sasah laki marede. Kalau di dalam ibadah seperti ini, dia tidak bisa menonjolkan diri, tidak bisa. Tak songoni baru pani cakuda maredida dia maju miki ikonau masong leader terus saya ambil mic di sana saya bernyanyi ya kan hola suaraku na gugu roro hamu madokon hola paditay mamarede beta mamulak kinamu do kan marjamita o minggu beriku na ya paditay do dangolo biao marminggu hola ni do no marede bagi-bagiun nah kan bagi-bagiun janganlah kita ini semua mari yang pintar bernyanyi membantu yang kurang pintar bernyanyi. Yang kurang pintar bernyanyi juga membantu dengan suaranya. Nakpe suara tongon sekali lagi. Sudahlah hatimu yang penting yang diminta oleh Tuhan itu. Amin. Amin. Unang arong naminder. Memang itu sangat luar biasanya kuasa Roh Kudus ya. Tidak ada satupun saya sudah pendeta sekian puluh tahun. Tidak ada ruas yang mengatakan amang pendeta ya, saya tidak ke gereja. Kenapa? Karena saya tidak pintar bernyanyi. Dangadongi. Edaku bawa kemarin dapat ditanami alani dong mermingguawin ada nggak dong? Pokoknya selalu dia usahakan entah mangguit saja dia marede gak persoalan. Yang penting dia mendengarkan lagu itu. Jadi sangat luar biasa. Kalau kita mau ke gereja berarti kita mendengarkan suara Roh Kudus. Amin, amin. Jadi bernyanyilah. Dan itu yang terakhir yang mau dikatakan oleh Nats ini. Hiduplah dengan sukacita. Hanya orang yang bisa bernyanyi, hanya orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan dalam nyanyian itu. Itulah orang yang selalu bersyukur, yang bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena disitulah kita mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 28. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selalu tetap kita hidup di dalam sukacita karena Dia menghendaki orang-orang percaya hidup dengan penuh damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di minggu kantate ini untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dari hati kami. Karena di dalam nyanyian itulah Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Menguatkan kami saat kami Tuhan menderita, kesakitan, dan juga mungkin mengalami pergumulan hidup. Bahkan pada saat kami juga bersukacita dengan nyanyian, kami semakin dekat kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajar kami dengan Roh Kudus, supaya kami selalu tetap hidup dengan penuh sukacita. Begitu juga jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Mungkin mereka Tuhan ada pergumulan mereka masing-masing. Atau mungkin ada masalah, ada problem, ada kesulitan, ada kesusahan. Apapun itu, kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka bersukacita
kembali dari gereja ini penuh pengharapan bahwa Yesus selalu hadir setiap saat, memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Ingatkan kami Tuhan, tambahkan iman kami supaya kami dekat kepada Yesus. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, Nyonya Sinaga Boru Silalahi, Amang M.E. Aritonang Boru Marpaung, Dian Ivander Aritonang, Bapak Haji Silaban Boru Nababan, Bapak S. Gultom Boru Lubis, Jonathan Papahan, Nyonya Lumban Tobing Boru Sianturi, Nyonya Calon Sintua Manulang Boru Situmorang, Nyonya Pasaribu Boru Simangunsong, dan juga anak kami Gervin Lubis yang saat ini masih dirawat di RSUD, dan juga yang lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bersuka cita, menyanyikan nyanyian baru meskipun di tengah-tengah penderitaan sakit yang mereka alami saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati mereka untuk selalu bernyanyi di dalam keterbatasan, di dalam kesakitan mereka, untuk memuji memuliakan Tuhan dan selalu tetap memohon kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Begitu juga keluarga yang berduka cita, Tuhan yang memberi penghiburan kepada mereka. Dan keluarga yang saat ini Tuhan belum mendapatkan anak, kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan berkat anak kepada mereka. Dan juga anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, Tuhanlah yang menunjukkan jodoh mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami besok dan 1 minggu ke depan. Dimanapun jemaat-Mu ini beraktivitas, bekerja, anak-anaknya sekolah atau kuliah atau sedang mencari pekerjaan, tolong mereka Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan jemaat-Mu ini besok dan 1 minggu ke depan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hai mari sembah yang Maha Kuasa, majukan terus berkata-kata, pelindung umatnya yang sangat teguh, di surga takkannya udara kudus. Beritakanlah besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubahnya. Ia datang dengan menembus awan dan api menyala tangan perintahnya. Dunia semesta diciptakannya dan makhluk semua dipeliharanya. Air gunung mengalir terus ke lembah, dan satwa jelajah hidup darinya. Ku mau
Udara jatra cermin kasih-Mu, embun yang bergerak dan hujan sejuk, semua mengatakan pengasihan-Mu. Setiamu berlimpah terus, umatmu bersyukur atas kasih-Mu. Hai mari sembah yang maha kuasa, masukkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh, di surga tahtanya mulia dan kudus. Beritakanlah besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubah-Nya, Ia datang dengan menembus awan gelap, dan api menyala tangan bintangnya. Dunia semesta diciptakannya, dan makhluk semua dipeliharanya. Air gunung mengalir terus ke lembah, satwa jiwa hidup darinya. Udara jatra cermin kasih-Mu, embun yang berharap dan hujan sejuk, semua menyatakan kehasilan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
di hatiku, di hatiku, di hatiku, kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku.